Satu persatu kamar di Spa Butterfly yang berada di Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara diperiksa petugas Polsek Sunggal. Tempat spa ini diduga dijadikan sebagai tempat prostitusi. Kedatangan petugas membuat panik pengunjung spa yang sedang asik ditemani seorang terapis wanita di dalam kamar. Panti pijat ini melanggar protokol kesehatan tentang pemberlakuan PPKM Mikro sesuai peraturan Gubernur Sumatera Utara. Sementara para terapis diamankan petugas. Tidak jauh dari lokasi, petugas juga melakukan penggerebekan di Classic Spa. Lagi-lagi, petugas mengamankan sejumlah terapis yang sedang asik dalam kamar, sembari menunggu pria hidung belang. Kita amankan sekitar 17 pekerja dari kedua TKP tersebut, Spa Adat Klasik dan Butterfly. Selain di Medan, penertiban panti pijat juga dilakukan di sebuah hotel di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Pihak hotel nekat membuka tempat usaha spa dan pijat yang dilarang dalam masa PPKM darurat. Disinyalir spa dan pijat yang ditawarkan menjurus pada aksi prostitusi terselubung karena dari barang bukti yang ditemukan ada buku rekap terapis dan kelompok harga terapis. Dan didapatkan ada 15 terapis pijat dan dikelola oleh satu orang pengelola dengan inisial AC. Pengelola hotel dijerat Undang-Undang Kekarantinaan dan Penyakit Menular dengan ancaman hukuman masing-masing 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp100 juta. Jumlah jenazah COVID-19 yang terus bertambah membuat jenazah menumpuk di ruang instalasi forensik rumah sakit di Situbondo. Penyebabnya petugas berkurang karena sakit kelelahan mengurus jenazah. Tingginya tingkat kematian pasien COVID-19 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur membuat petugas pemulasaran di Rumah Sakit Abdur Rahim Situbondo kewalahan melayani proses pemulasaran hingga pemakaman. Sejak sepekan terakhir, jenazah COVID-19 masih tersimpan di ruang instalasi forensik rumah sakit. Kondisi ini disebabkan terbatasnya jumlah tim yang kini bertugas. Tak jarang petugas pemulasaran harus bekerja hingga larut malam. 9 jenazah atau 7 jenazah saja pasti sampai malam. Karena kita kan setelah memandikan kita berangkat ke tujuan, kadang tujuannya jauh seperti Kayu Mas. Saat ini sudah antri berapa di dalam? Saat ini antrian tadi total itu ada 15, sudah dimakamkan 4 ya. Sudah dimakamkan 4. Nah, antrinya sisanya itu. Bahkan ini masih ada di ambulan jenazah, tidak bisa diturunkan karena memang tempatnya. Rumah Sakit Abdur Rahim Situbondo kini hanya memiliki 8 petugas pemulasaran. 4 diantaranya harus beristirahat karena sakit dan kelelahan setelah bertugas memakamkan pasien COVID. Dalam sehari, tim pemulasaran COVID-19 dapat memakamkan jenazah sebanyak 9 jenazah. Hingga 5 Juli 2021, jumlah yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Situbondo mencapai 3.320 orang dan 283 meninggal dunia. Apa yang terjadi di Situbondo? Kita langsung berbincang dengan PLT Direktur Rumah Sakit Abdur Rahim Situbondo, Ibu Rukmi Prabarini. Bu Dr. Rukmi, selamat malam. Selamat malam. Iya, jadi yang terjadi di Situbondo itu sehingga menyebabkan penumpukan jenazah, kenapa Bu? Pada gelombang kedua wabah COVID sekarang ini, memang tidak seperti COVID yang dulu ya, jadi relatif lebih fatal. Jadi banyak kasus kematian itu karena memang pasien-pasien itu datang dalam kondisi yang sudah cukup parah, sehingga penanganannya tidak mudah. Ya tidak dipungkiri sih karena memang masyarakat takut untuk di-COVID-kan, jadi ada istilah seperti itu gitu ya. Jadi mereka datangnya itu terlambat, kadang-kadang juga terjadi mereka datang sudah dalam kondisi tidak
bernyawa. Kadang-kadang ya baru ditangani di IGD sebentar meninggal seperti itu. Ada juga yang sudah kita tangani di ICU gitu. Dalam sehari berapa jenazah yang ada di rumah sakit Ibu? Kami pemulasaraan jenazah RSUD Abdurrahim ini ada MOU dengan Rumah Sakit Mitra Sehat juga. Jadi tidak semua yang ditangani di sini itu pasien meninggal di RSUD Abdurrahim. Jadi sekitar awal-awal pandemi gelombang kedua kemarin sekitar 8 sampai 10 gitu ya. Kalau sekarang sudah lebih dari itu. Oke, kalau yang kita lihat tadi di video itu kemudian ada deretan jenazah yang belum dipulasara itu karena jumlahnya berapa, Bu? Sehingga kemudian tidak bisa teratasi. Hari ini sih yang terjadwal itu ada 15 dari Mitra Sehat. Itu satu kali pemulasaraan itu butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Itu mulai dari memulai itu sampai memakamkan. Oke. Itu. Iya. Jadi prosedurnya bisa. Apakah ada faktor petugas yang kurang atau bagaimana? Dalam kondisi sekarang ini tentu saja kurang ya, karena di satu sisi biasanya itu ada shift di sana. Kalau sekarang ini semua terjun. Jadi faktor kelelahan juga tidak kalah ininya ya, maksudnya perlu kita antisipasi juga. Jadi insya Allah besok kita mau nambah tenaga lagi. Ada berapa biasanya yang bertugas yang biasanya dan karena sakit itu sekarang jadi berapa? Normal itu sebetulnya 6 orang tenaganya. Tapi dibantu dari ada satgas gitu yang membantu ya sampai 8 itu. Hari ini tadi yang kecapean 3 orang. Oke, hanya sakit karena kelelahan atau justru terpapar COVID juga, Ibu? Sempat saya tanyakan ke koordinator, hanya kelelahan saja. Kelelahan saja. Bagaimana menjaganya supaya mereka yang tiap hari berhubungan dengan jenazah COVID itu bisa tetap tidak terinfeksi? Alhamdulillah mereka taat terhadap APD. Jadi saya lihat sendiri APD mereka cukup kuat. Oke, baik. Mudah-mudahan segera teratasi Bu Rukmi ya. Terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam Bu.